Baik, di sini saya Niwen Tata Amrita akan menjelaskan tes penghasilan iklan dari PT Sinar Mataram tanggal 31 Desember 2020 yang ekuivalen dengan 31 Desember tahun 1995. Yang pertama, untuk uraian masalah bisa dibaca pada buku 1. Gambarnya akan saya cantumkan pada layar berikut ini. Selanjutnya, kita bahas tugas mahasiswa. Untuk daftar B10 yang kita kerjakan saat ini, diminta selesaikan daftar B10 untuk memasukkan tes keseluruhan atas penghasilan iklan tahun 1995 atau 2020, dan jika penyimpangannya di bawah 2% dapat diterima dalam tes ini. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menyalin data yang ada di buku 4 PT Sinar Mataram tes penghasilan iklan. Jadi, setelah data yang ada di buku 4 kita salin, sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Untuk mencari tarif per milimeternya, kita tinggal bagi antara penghasilan dengan jumlah milimeter. Untuk di bawahnya juga sama. Sebelum kita mencari jumlah kumulatif milimeter kolom dan tarif rata-rata, perlu diketahui bahwa tarif iklan terhitung mulai tanggal 1 Juli itu telah dinaikkan dengan 7%. Dan nanti ini akan mempengaruhi perhitungan kita. Untuk jumlah kumulatif milimeter kolom itu sudah ada di soal, jadi tinggal kita input. Untuk iklan umum yaitu 295.477, iklan bioskop 128.218, untuk iklan mini 119.682. Untuk tarif rata-rata kita cari dengan rumus 6/12. Ini karena dimulai Juli, jadi ini hanya 6 bulan, jadi 6/12. 6/12 kemudian dikali dengan 100/107. Nah, 107 ini yang tadi kenaikan 7% itu. Lalu dikalikan dengan jumlah dan tarif rata-rata dari iklan umum. Lalu 6/12 dikali dengan jumlah dan tarif rata-rata iklan umum. Kita tinggal copy saja. Pindahkan ini. Nah, untuk mencari penghasilan per tes, kita tinggal kalikan jumlah kumulatif milimeter kolom dikali tarif rata-rata. Untuk penghasilan iklan menurut buku perusahaan atau per book itu, kita dapatkan dari working trial balance rekening-rekening nominal atau TB2. Itu bisa kita link saja sini. 2020. Ini juga link. Ya, ini sama.
Lalu untuk selisih dalam rupiahnya kita tinggal kurangkan. Untuk selisih dalam persennya, selisih dalam rupiah dibagi penghasilan iklan per tes kalikan dengan 100%. Nah, kita sudah dapatkan hasil selisihnya. Nah, dan sesuai dengan instruksi buku 1, bahwa penyimpangan di bawah 2% dapat diterima dalam tes ini, karena penyimpangannya ini nggak ada yang lebih dari 2%. Selanjutnya, kita isikan tikma yang sesuai dan juga keterangan dari tikma tersebut. Nah, jadi untuk data ini semua sudah kita isikan tikma. Untuk tanda V ini artinya telah diperiksa dari arsip surat kabar keguntingan iklan yang dilampirkan dalam faktur ini. Lalu untuk tikma T ini artinya telah ditelusuri ke buku besar penghasilan. Dan untuk tikma X ini telah dilakukan tes perhitungan kebenaran. Artinya sudah benar untuk perhitungannya. Ini juga sama, tes perhitungan kebenaran. Untuk tanda petik ini, tanda kutip ini artinya telah dilakukan tes kebenaran voting. Tes kebenaran voting. Dan di bawahnya ini juga sama, V telah diperiksa ke arsip surat kabar, telah ditelusuri ke buku besar penghasilan, telah dilakukan tes kebenaran voting. Ini juga sama, yang ini juga sama seperti yang tadi, yang ini juga. Nah, yang ini new, ini artinya telah ditelusuri dan telah sesuai dengan saldo per book. Karena ini tadi kita dapat di trial balance kan, jadi apakah sudah sesuai? Jadi kalau sudah sesuai, kita isi tikma bio. Dan untuk keterangannya, kita harus isikan di bawah. Apa arti tikma yang sudah kita isi? Dan untuk catatannya, berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghasilan iklan cukup wajar karena selisih pengujiannya kurang dari 2%. Yang ini.